Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in syarikin wal ulama wal wali Allah Husain Syahadul Qadir Jailani wa inna rufi al-marhum Baqi Haji Kandung dan Masyhur bin Sastrotono wa ila rufi al-marhum Bapak Ustadz Dewan di Sutar Pinter Mukarwi wa ila wahid jalan ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun di Korea Desa Benar Dusun Simbarajaya Allahumma qfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian jamaah Jumat sore. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita semuanya dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dapat dikumpulkan dalam rangka thalaqul ilmi rutin setiap Jumat sore. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat hidup, nikmat umur, nikmat sempat, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk menuntut ilmu di Masjid Baitul Hikmah ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumabarna ka ulang sadayana, semoga ulang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirat. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah poe ieu aya berapa siki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Alhamdulillah. Alhamdulillah 14 bisa hadir, yang mana masih ada yang ingat enggak Jumat kemarin materinya apa? Masih ingat enggak? Jumat kemarin apa yang diingat? Hah? Berangkat, ketinggalan berarti. Halangan. Aya anu masih poho. Jumat kemarin naon masih poho aya? Jumat kamari teh orang bahas semangat tidak bisa merubah takdir. Kerasnya semangat tidak bisa merubah takdir, karena semangat itu sudah bagian dari takdir. Terus
Karena kita sudah sadar bahwa semua ini sudah digariskan, sudah ditetapkan, sudah dicek sunana teh geus dipincuan. Jadi masing-masing jalma teh geus mawa takdirna sorangan. Moal ketuker, moal geseh, moal aya salahna Gusti Allah teh. Jadi masing-masing jalma sibuklah untuk melihat dirinya sendiri. Maksudnya sibuk untuk menikmati takdirnya masing-masing. Ya, karena tidak ada jalan lain selain menikmati takdirnya masing-masing. Kalau kita masih memikirkan takdirna batur, terus artina maksudna iri, dengki, nah, kita bakal nyiksa terus ke hati orang teh. Ya, aya batur bisa beli sapi 10, orang ayam hiji kencan. Nah, itu ki geus takdir keneh ya Bung nggih. Takdir keneh. Maka dengan kesadaran itu kita sudah semakin sadar bahwa semua ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nyambung dengan tema yang kemarin, tema yang pada kesempatan hari ini pasal keempat. Ya. Kemarin kan pasal ketiga, hari ini pasal keempat, masih ada 116 pasal lagi. Nah, berapa minggu itu? Kakara lulus kitab Al-Hikam. Judulnya pada kesempatan hari ini adalah bab 4, pasal 4 adalah jangan putus asa dalam berdoa. Ulah putus asa dalam berdoa. Ya Allah, orang teh geus unggal isuk berdoa ya. Kini can kekabul ya. Ulah putus asa. Ya Allah, orang tadi pengen diberi rezeki sing lancar, sing sehat, pengen diberi iman takwa, selamat dunia akhirat. Jangan pernah aya dalam hati perasaan putus asa ketika Allah tidak segera mengabulkan doa. Padahal sebenarnya sebelum jenengan berdoa, Allah itu sudah menentukan. Dan doa kita ini ya bagian dari penentuan itu. Bukan doa kita yang merubah takdirnya Allah, enggak. Semua sudah digariskan dan kita pun berdoa pun sejatinya dalam rangka takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus nyaho sejatina doa berarti urang teh moal aya rasa putus asa. Da doa ge sejatine geus digariskeun ku Allah. Yakin bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Kadang ibu-ibu berdoa hayang menang arisan. Ya Allah, semoga besok menang arisan. Ayo doa gitu tuh. Apa ya? Oh bener ya. Orang cuma nyeplos badal cekin eta. Ya Allah, sing menang arisan. Nah gitu nggih. Terus tak tanya, ibu-ibu lamun hayang
menang arisan, terus kemudian setiap malam berdoa tahajud mumpeng, pada saat arisan delalah tidak keluar kocokannya. Kira-kira ibu-ibu kumaha perasaan? Kecewa. Gusti, keneng orang menang arisan, padahal duitnya dibutuhkan sekali. Itu kira-kira cek orang sigana Allah teh jahat teuing gitunya. Ya Allah, kini orang disiksa kieu teuing gitu nggih. Cek orang teh Allah itu sedang jahat. Padahal sejatinya Gusti Allah itu sayang pada panjenengan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tidak diberikan arisan itu pasti ada maksud yang tersembunyi yang Allah maksudkan kepada kita. Sugan we menangna engke tahun harap ameh, ternyata pas jeng kebutuhan nuluwe gede kan tenyaho gitu. Kamu dibijilkan ayeuna sukan malam teboga. Ayeuna ternyata henteu dibijilkan bijilna dina cai nu sejeng, dina lobang nu sejeng gitu. Jadi layakun ta'akhuru amadil masyai ma'al ihami fi du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lakal fima takhtaru linafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Janganlah ada kelambatan masa pemberian Allah di mana kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu menyebabkan putus asamu. Ulah sebab ayatna keterlambatan pamerekna Allah, pengkabulane doane Allah, itu menyebabkan putus asanya di dalam diri ketika kita sedang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Hayang menang arisan kok jangan menang-menang, kan itu keterlambatan. Cek orang teh itu keterlambat, padahal cek Allah itu belum waktu yang tepat. Sehingga kita berputus asa, maka Allah itu telah menanggung kepadamu akan menerima semua doa di dalam apa yang Allah telah memilihkan untukmu, tidak di dalam apa yang kamu telah memilih untuk dirimu, dan di dalam waktu yang Dia kehendaki, tidak di dalam waktu yang kamu kehendaki. Gitu. Namun disundakan kieu. Allah teh bakal merek doa, pengkabulan doa orang, ya, berdasarkan apa yang terbaik yang akan Allah berikan, bukan menurut kita yang baik. Cek orang boga pajero halus ya. Cek Allah belum tentu. Langke lamun buka tu sijik-sijik dikabulkan boga pajero, saya yakin udah nggak mau pengajian. Hayangnya jalan-jalan. Gitu nggih, Bu? Lin, hayangnya jalan-jalan wae gitu. Berarti sejatinya Allah itu mengabulkan doa itu berdasarkan apa yang terbaik bagi Allah menurut pandangan Allah untuk kita. Karena menurut kita yang baik belum tentu menurut Allah itu baik. Untuk dikabulkan menang pajero, lamun dikabulkan malah kecelakaan. Oh, berarti ditundanya encan diberek pengabulan hayang pajero itu yang terbaik.
Berarti kita ini mungkin belum siap. Lamun geus wayahna siap pasti diberek. Geus boga anak. Ya. Geus boga hayang incu. Pas hayang incu delalah kok encan diberek-berek. Itu juga masih yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah hayangna lamun geus boga anak boga incu ya Bu. Boga incu hayang boga naon? Cicit nggih. Oh, buyut. Buyut. Oh, incu buyut kakara naon tas buyut? Hah? Kining teu apa? Geus unggal peting berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, cucu yang soleh. Geus 2 tahun pernikahan ternyata encan kabulkan. Sebenarnya bukan Allah enggak mengabulkan, cuman encan waktuna yang terbaik yang Allah beri. Takdirnya itu geus kecatet bakal diberek tahun 2025 bulan Januari itu mulai telat haid. Terus kemudian nanti 9 bulan kakara lahiran. Eta geus kecatet semua. Sehingga meskipun kita enggak ngerti takdir kita bagaimana, teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Kenapa sih kok Allah itu kadang enggak mengabulkan doa seolah-olah? Hayang boga pajero tetapi encan diberek-berek ku Gusti. Kenapa? Karena Allah tahu lamun anjeun nak diberek pajero bagi pohok ke Gusti. Paham maksud saya nggih? Wong ayeuna bogana sepeda ondal ge geus membuat anjeunna hatena pohok ke Gusti Allah. Makanya lamun ameh dipercaya ku Allah, amankan dulu hati kita. Jangan sampai menjadikan keinginan kita ini membutakan mata hati kita kepada Allah. Maka berdoa yang benar itu jangan menghadap apa yang engkau minta, tetapi menghadapkan hatimu kepada siapa yang engkau pinta. Jadi gini, ya Allah, berilah aku anak keturunan yang baik. Hatimu jangan bernafsu mengharap-harap anaknya, jangan. Tetapi hatimu tetap menemui Allah di dalam doa. Urusan diberek encan diberek, pasrahkan. Yang penting kewajiban kita adalah berdoa. Jadikan berdoa itu sebagai wujud komunikasi kita dengan Allah. Dengan begitu Allah akan mempercayaimu. Hambaku ini betul-betul sudah bisa aku percaya. Kalau aku kasih anak sekarang, insya Allah tidak menjadikan hatinya buta terhadapku, justru menjadikan jalan untuk ketemu aku. Ya. Maka itu rahasia penolakan Allah itu gitu. Kenapa sih kok doa kita itu kadang seringnya kok nggak sesuai dengan harapan? Ya karena Allah tahu kalau engkau semakin dikabulkan semua doamu, semakin mata hati kita tertutup kepada Allah. Coba setiap doa langsung dikabulkan sama Allah. Hayang pajero ujuk-ujuk aya. Hayang duit jenuk ujuk-ujuk aya. Hayang apa deh? Hayang boga emas sekintal ujuk-ujuk aya. Kira-kira hati jenengan lalai apa ingat sama Allah? Tak tanya Bu, kira-kira hati jenengan bakal lalai apa ingat sama Allah? Lalai nggih. Ya itu, padahal tujuan hidup kita adalah untuk selalu menghadap Gusti Allah. Maka bersyukurlah ketika doa kita itu kadang seringnya enggak dikabulkan atau belum dikabulkan. Berarti maksudnya Gusti Allah, hati kita suruh nemui selalu Gusti Allah.
Itu maksudnya. Bukan berarti jenengan orang yang bejat, orang yang amalnya sedikit. Allah itu tidak tergantung ini orang soleh, ini orang yang amalnya banyak tak kasih duluan, ini yang orang bejat nanti. Enggak. Buktinya maling berdoa ya tetap dikabul. Bener apa bener? Yaitu Maha Rahman Rahim Gusti Allah. Cuman bedanya kalau maling dikabulkan doanya menjadikan dirinya semakin jauh kepada Allah. Lamun orang yang beriman semakin dikabulkan menjadikan hatinya semakin dekat dengan Allah. Artinya meskipun dia nantinya dikabulkan dan enggak dikabulkan, hatinya tetap nyawang Gusti gitu. Percaya Bu, percaya. Tak kasih tahu resep rahasianya. Kan sejatinya gini, Allah itu kan pengen hati kita hanya nyawang Allah. Allah itu hanya pengen kita ini menjadi kekasihnya Gusti Allah. Kok jenengan pengen dipercaya oleh Allah, maka dalam berdoa kita jangan pernah menghadap apa yang kita minta, tetapi hadapkan hati kita kepada siapa yang kita pinta. Semisal gini, di pelatarannya Budona, semisal ada mangga, kok tiba-tiba metik mangganya tanpa nembung sama Budona, kira-kira itu bakal dimarahin nggak sama yang punya? Kalau ketahuan, pasti dimarah. Etikanya kalau pengen mangga, ya nembung dulu, pasti ya nggak mungkin nggak dikasih. Ya gitu juga berdoa kita kepada Allah. Kebanyakan manusia menghadap mangganya tidak nemui siapa sang pemilik meskipun mulutnya ngomong ya Allah berilah aku rezeki yang lancar. Tak tanya, pas berdoa itu hatimu menghadap rezeki atau menghadap Allah? Ya Allah berilah aku anak yang soleh. Kira-kira dalam hatimu itu masih ada gambaran anak yang soleh enggak? Kalau masih ada gambaran yang wujud makhluk, itu kemungkinan besar Allah tidak memudahkan untuk mempercayai kita. Karena apa? Kalau segera dikasih, itu akan membahayakan, menjadikan racun yang mematikan. Diberi incuk langsung, tak jamin tiap hari terpesona oleh lucunya incuk. Bener-bener akhirnya apa? Lalai terhadap Gusti Allah. Lantas biar segera dikasih incuk gimana? Netralkan hatimu, keinginanmu, jangan sampai kebawa nafsu, pasrahkan kepada Allah, temui Allah dalam apapun, dan hatimu latihlah untuk ketemu Allah. Insya Allah akan dipercaya. Ya. Kalau perlu bikin MOU sama Gusti Allah. MOU tahu nggak? MOU tahu nggak? MOU itu perjanjian. Ya Allah, saya nazar kalau nanti diberi incuk, saya berusaha akan selalu untuk memandang engkau di dalam kenikmatan berupa incuk. Coba sekali-kali gitu berdoanya. Minta diuji dengan nikmat yang berupa cucu. Itu biasanya lamun ayat MOU gitu cepet ke Allah deh. Apa iya? Ya itu tadi. Setahun setengah ya. Belum dikasih cucu. Kenapa? Belum saatnya yang saya dulu ke 02 tahun.
Ya sabar. Ya. Karena saya yakin nanti akan ada waktu yang tepat Allah akan memberikan amanahnya kepada kita sebagai hambanya. Kalau dulu itu ya ini sebenarnya agak turun ya. Bukan saya mengajarkan. Seharusnya amal ibadah kan jangan diniatkan selain Allah. Tetapi kalau memang dalam keadaan yang harus mengharuskan dan darurat, ada saatnya boleh, tetapi hatimu harus terus menghadap Allah, nyatakan bahwa yang menggerakkan segala sesuatu itu adalah Gusti Allah. Nek kayak saya dulu itu ketika ada keinginan memiliki anak, nyatakan dulu bahwa keinginan itu datangnya dari kan itu rumusnya. Kebanyakan manusia pengen boga injuk, pengen boga anak pasti karena ora eling Gusti Allah, pasti pengen nafsu karena pengen kesenangan dirinya, seneng lamun boga anak, seneng lamun bogain gitu nggih. Tanpa sadar lah kok aku punya niat pengen bogain cuk, oh itu datangnya dari Gusti. Sadari itu dulu. Dengan engkau menyadari itu artinya engkau sudah kula nuwun dengan Allah. Sudah ketok pintu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu. Kalau itu sudah engkau sadari, terus kemudian anak diajarkan juga ilmu ini, maka alangkah baiknya kita ini ada tirakatnya. Tirakatnya apa? Tidak mahal, tidak harus ke dokter, tidak harus yang aneh-aneh, tetapi tirakatnya adalah puasa. Puasa boleh puasa Daud atau puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis minimal selama 3 bulan. Kalau puasa Daud minimal selama 1 bulan. Memang ini awalnya masih seolah-olah niat ibadahnya itu karena pengen mengharapkan ini. Tapi biar mengatasi itu, ketika pas di niat awal tadi, nyatakan dulu datangi niat itu dari Gusti Allah. Ya tapi itu tadi, ikhlaskan, coba niatkan untuk tirakat. Ya. Hadapkan hati kita kepada Allah. Jangan kebayang-bayang injuknya, tetapi bayangkan hatimu untuk ketemu Allah. Nah itu. Ketika itu sudah, suami dan istri ditambah mungkin mertua atau orang tuanya ikut tirakat, insya Allah Allah akan segera memberikan kepercayaannya, amanahnya. Karena apa? Dengan puasa itu Allah akan menyetel ulang. Mungkin di dalam tubuh ada yang kelemahan-kelemahan tertentu dibereskan dengan itu sama Allah. Ya. Kalau saya dulu gitu, Bu. Maka anak saya itu tak namakan Rayyan. Rayyan itu apa? Pintu surga bagi orang yang ahli puasa. Karena didapatkannya itu dengan tirakat. Nah, di situ. Itu tadi kuncinya. Ketika pas berdoa, pas punya keinginan, nyatakan datangnya dari Allah. Nyatakan bahwa diri kita tidak bisa punya keinginan apapun. Nyatakan bahwa kita itu la haula wala. Nyatakan bahwa yang bisa menjadikan seorang janin, menumbuhkan seorang manusia, meniupkan ruh, itu hanya Allah. Nyatakan itu semua, niatkan tirakat kita untuk membuka ridhonya Allah. Tapi kalau belum siap,
ya jangan dipaksa. Kalau sudah siap, ya insya Allah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, setiap orang dianjurkan untuk berdoa, ya. Tetapi tidak semua doa itu terus dikabulkan. Ada yang cepat, ada yang pula yang lambat. Kelambatan penerimaan doa oleh Allah, sehingga Allah tidak cepat memberi apa yang diminta di dalam doanya, jangan menyebabkan putus asa. Sebab Allah itu maha nyaho, Allah maha mengetahui naon terbaik bagi hambanya, sehingga tidak mungkin Allah tidak memberikan yang tidak terbaik. Hanya saja diterimanya doa itu menurut kehendaknya Allah, bukan menurut kehendak manusia. Nek kehendake urang mah ya hayang tereh. Hayang tereh benghar lah gitu nggih. Hayang tereh naon deui? Hayangnya jalma sih hayang tereh naon sih? Hayang sehat. Hayang ayam gitu kok nggak ada ya, tentrem gitu ya, ayam tentrem ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ibu-ibu, yakinlah bahwa kita berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah di dalam bentuk yang sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah. Seringnya kadang kita berdoa minta anak laki-laki, munculnya anak perempuan. Gitu nggih. Munculnya anak perempuan, laki-laki deui. Yakin itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Cek Gusti Allah. Itu tadi, lamun anjeunna diberek sesuai keinginan anjeunna, maka menjadikan hatimu tertutup kepadaku. Makanya Allah memberikan doa sesuai kehendak Gusti. Lamun anjeunna boga kehendak, nyatakan itu kehendak Gusti, baru dikabulkan oleh Allah. Paham maksud saya? Paham nggih? Nah itu. Allah itu mengabulkan tidak berdasarkan kehendaknya manusia. Allah mengabulkan berdasarkan kehendaknya Gusti Allah. Kalau kehendaknya manusia kebanyakan karena nafsu. Lantas biar kehendak kita tidak karena nafsu, ya nyatakan datangnya kehendak itu dari Gusti Allah. Kebanyakan manusia kalau punya kehendak lupa kalau itu datangnya dari Gusti Allah. Pengen benghar, pengen rezeki lancar, pengen sukses. Coba, pasti hatinya menghadap kenafsuan tentang dunia, gemerlapnya dunia. Rata-rata gitu nggih. Maka ketika muncul keinginan dan berdoa, nyatakan bahwa itu sejatinya datangnya dari Allah. Dalam hatimu wujudnya ngomong, tidak ada daya dan kekuatan kecuali miliknya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kok aku cukup berdoa pengen umroh, yaitu sudah tanda panggilan hati dari Gusti. Enggak semua diberikan panggilan itu. Urusan rezeki walau alam itu mengalir dengan sendirinya. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui
sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah Maha nyaho anjeunna urang sama sekali henteu nyaho nana. Makanya tadi orang katakan Allah itu tahu yang terbaik. Kenapa sih kok doa nggak dikabulkan? Padahal engkau sangat mendambakan incuk, mendambakan Fortuner, mendambakan rezeki lancar. Karena Allah nyawa ketika engkau diberi itu hatimu belum aman. Amankan dulu hati kita, keluarga kita dari gemerlapnya dunia. Kalau sudah aman, Allah akan menitipkan jadi amanah. Titipannya menjadi jalan untuk ketemu Gusti Allah. Biar menjadi Allah percaya dengan kita bagaimana? Itu tadi. Ketika muncul kahayang, nyatakan kahayang eta semata-mata datangnya tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iradah kehendake itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusia tidak punya kehendak, tidak punya niat, tidak punya karep, tidak bisa apa-apa siga mayit. Nyaho mayit. Mayit aya nu boga kahayang. Ketawa tuh. Kayak itu. Orang teh sejatinya etak bu. Da kahayang iya kahayangnya ti Gusti Allah. Kekuatan iya kekuatan ti Gusti Allah. Jak-jakna iya sing jak-jaken ya Gusti Allah. Diberi asam urat we entuk bisa lem. Lah kok gitu aja petentang-peten. Arep sombong kumaha lamun urang geus sadar sejatina urang ge sejatina siga mayit. Sadar tidak bisa apa-apa, cuman sedekep. Orang duwe kekarep untuk bisa nanaon, salat ke yo disolatkeun, mandi yo dimandikeun, lempang yo dilempang. Ayak no mayit bisa aku tak asup kuburan ngubur sorangan tuh ayak tuh. Ayak tuh. Aku tak enggela, orang tak mandi heula, tas mandi ke di kafanannya ayak gitu. Coba renungi, itu sejatinya ngajarkan orang teh sejatinya siga mayit henteu bisa nanaon, nu bisa nanaon cuman Gusti Allah. Lamun besadar kitu Bu, harta ge henteu diakuan dina hate. Diakuan na eta milikna Gusti Allah. Erek ditetipan sebanyak apapun aman. Kayak Nabi Sulaiman ge dititipi harta sebanyak apapun aman. Allah percaya tidak menjadikan harta sebanyak itu hatinya lupa terhadap Gusti. Kalau kita enggak dikasih sepeda ondel ke hatinya sudah mabuk melihat sepeda ondel listrik itu loh Bu. Kayak anak saya itu loh. Setiap habis isya itu pengennya ditemenin wes enggak inget orang tuanya. Enggak kepikiran di situ mobil rame atau enggak, seneng ya apa? Karena hati seorang manusia itu ketika diberikan harta dunia cenderung lalai terhadap Gusti. Ibu-ibu kalau pas diberek duit jenuk sama ente buka duit, kira-kira inget Allahnya yang pas mana? Lamun pas buka duit jenuk inget nak nyembah-nyembah salaki, lamun tak buka duit ngeluh nak ke Gusti. Lah kok kewalik? Ya Allah. Itu loh Bu. Berarti biar Allah mempercaya kita, hati kita amankan dengan sirul asror. Dengan sirul asror hati kita selalu nyawang Gusti Allah. Erek diperek incuk 10 aman. Lah incuk 10 tetap kadelekna Gusti Allah. Erek diperek Fortuner 10 aman. Fortuner 10 kadelekna tetap Gusti Allah.
Erek diberek duit miliaran aman. Jabatan mentereng aman. Tidak semena-mena, tidak pententang-petenteng, tidak sombong, tidak riak, tidak pamer, tidak menjadikan hatimu berpenyakit. Apalagi kalau sudah dititipkan yang wujudnya ibadah, itu lebih sulit lagi karena itu sangat lembut. Sangat lembut. Hati-hati. Ayo kita terus merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kadang-kadang tidak mengabulkan permintaan seorang hambanya, itu bukan berarti menolak, tetapi demikian itu memberi atau mengabulkan sesuai dengan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Batur mah menang naon eta? Bantuan apa PKH ya? PKH. Kene orang pirang-pirang tahun untuk menang, itu ya yang terbaik bagi Gusti Allah. Yang terbaiknya apa sih Mas? Genah-genah batur seneng buka beas, buka duit, orang ente ya coba renungi. Dirimu sehat enggak? Sehat. Mata masih lengkap mata? Masih. Masih bisa lempang? Masih. Masih bisa gawe? Masih. Namun suruh milih, nerima PKH tapi tidak bisa lempang, pilih mana? Namun Allah boleh milih. Ya pilih bisa lempang. Nah gitu ya. Ya itu rahasianya Gusti Allah. Makanya apapun itu tetap la ing sakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabila sadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatnya, barang siapa yang kufur maka azabku sungguh sangat. Yes, mulai ayeuna ulah sawang sinawang ceng batur, sawang sinawang wae Gusti Allah. Lamun sibuk sawang sinawang ceng batur malah menambahkan hati kita semakin tersiksa. Batur boga sepeda ontel, hayang boga sepeda motor. Agak kalah sih. Batur boga sepeda motor, pengen beli mobil. Batur boga mobil, pengen beli kapal. Wes beakna. Lamun diturutan. Kesimpulan, ma min da'in yad'u illa astajaballah da'watahu aw syarafa anhu mislaha su'an aw khata min dunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismi aw qati'atur rahim. Tidak seorang pun yang berdoa melainkan Allah pasti mengabulkan doanya atau dihindarkan bahaya daripadanya. Nah itu kan tuh. Tidak seorang pun yang berdoa melainkan Allah pasti mengabulkan atau dihindarkan bahaya daripada. Sebagai gantinya itu Bu. Paham ya? Rahasianya Allah ya. Itu tadi, kok Allah nggak memberikan pajero karena ingin menghindarkan dirimu dari bahaya. Bahaya apa? Ya bahaya zahir, ya bahaya batin. Bahaya zahir menjadikan dirimu cilaka, menjadikan dirimu kecelakaan. Kalau bahaya batin diberi Fortuner menjadikan dirimu semakin sombong, takabur, riya, pamer, semakin lupa terhadap Gusti Allah. Maka atau diampunkan sebagian dosa yang selama ini dia tidak berdoa untuk suatu dosa untuk memutuskan hubungan famili. Tak ulangi Bu, tidak seorang pun yang berdoa melainkan hiji Allah pasti mengabulkan atau
dihindarkan dari bahaya atau diampuni dosanya. 3 kemungkinan. Berarti lamun Allah untuk segera mengabulkan doa, berarti mungkin dihindarkan dari bahaya. Lamun untuk dosa kita diampuni ku Gusti Allah. Itu rahasia nabu. Berarti lamun gitu dikabulkan, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun teu dikabulkan ya dihindarkan dari bahaya. Lamun teu dihindarkan bahaya diampuni dosanya. 3 eta. Itu sebagai apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga senantiasa menambah keilmuan, menjadikan pencerahan untuk hati, untuk diamalkan. Ternyata kita berdoa pun ya hanya digerakkan Gusti Allah. Ojo rumongso berdoa itu bahayanya apa? Ya Allah, jangan sampai hajatan si A nanti hujan, karena aku sudah diminta ya Allah. Jadi kokolotnya, ya Allah, aku puasa ya Allah. Aku berdoa tiap malam, tolong jangan diturunkan hujan. Dalam hatinya ngomong, nanti kalau hujan pamornya jadi hilang. Kau delalah pas hari hajatannya terang bener. Kira-kira itu yang berdoa hatinya ngomong, lamun karena aing pasti hujan deres. Lamun ditungguan ku aing pasti hujan merasa dirinya bisa mengatur Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang arif billah, orang yang makrifat kepada Allah, ketika muncul ya Allah, berkahilah hajatannya si A. Ya Allah, jauhkanlah dari hujan. Dalam hatinya ngomong, sing ngomong iku ya Gusti Allah. Sing datangkan niat iku ya Gusti Allah. Sing ngabulkan ya Gusti Allah. Bukan karena doanya yang mateh, bukan karena lidahnya yang mustajabah, bukan karena semburannya yang hebat, tetapi karena betul-betul takdire Gusti Allah, karena kekuasaane Gusti Allah. Lamun jalma pas doa itu mengaku-ngaku dia yang berdoa, kalau berhasil menjadikan dirinya semakin sombong. Lamun teu aing. Tetapi lamun hujan pasti sesleket, dak hujane maksa. Nah bisa wae nya? Bisa wae. Lamun jalma beriman pandanganna hujan teu hujan eta Gusti titik. Bukan karena fikih, bukan karena kiai, bukan karena siapapun, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah kan gitu. Lamun teu hujan dijadikan agul, dijadikan pang aing-aing. Lamun turun hujan ngomong nak hujan nak maksa orang teh geus kurang nanaon, tetapi dak hujan lagi mak bisa wae darane seseleket urang ge bisa. Makanya lamun gitu ulah didelek makhlukna, teruslah melihat Gusti Allah yang Maha berkuasa. Erek hujan erek ente, hati kita geus pasrah ti heula, samemeh hajat, samemeh boga niat, geus pasrah bongko anak ka Gusti. Paham nggih? Meskipun di dalam prakteknya kita harus minta doa restu ke orang tua, ke kokolot ya, ke saudara. Jangan hatimu tidak menghadap Allah, tetap harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara zahir kita harus hablum minanas, berbuat baik kepada orang tua, kepada kokolot, kepada sesepuh, kepada tetangga, minta bantuan, minta doa nak,
tetapi yakinkan hati kita Sang Maha Berkuasa yaitu hanya Gusti Allah. Hatimu hanya boleh pasrah bongkoan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.